إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس جماعة Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa bulan Ramadan akan segera tiba. Apabila kita memperhatikan seolah bahwasanya bulan Ramadan baru saja kita lewatkan, kemudian segera akan datang. Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengingatkan kita, la taqumus sa'ah hatta takunus sanata syahr. Hari kiamat tidak akan tegak hingga waktu yang setahun terasa satu bulan. Wasyahru kal usbu', yang sebulan terasa sepekan. Wal usbu' kal yaum, dan yang satu pekan terasa sehari. Wal yaum kas-sa'a, dan sehari terasa sesaat, singkat. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bulan Ramadan akan segera tiba. Maka ketahuilah bulan tersebut memiliki keistimewaan tersendiri yang tidak didapatkan di bulan-bulan yang lainnya. Di antara keistimewaan bulan tersebut, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Bahkan kata para ulama, seluruh kitab-kitab ilahiyah, mulai dari suhuf Ibrahim, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan Al-Quran, seluruhnya diturunkan di bulan Ramadan. Sebagaimana datang dalam musnadnya Imam Ahmad dari hadisnya Wathila ibn al-Asqa radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, unzilat suhufu Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan. Sesungguhnya suhuf, lembaran-lembaran wahyu yang Allah turunkan kepada Nabiullah Ibrahim itu diturunkan di awal malam dari bulan Ramadan. Adapun Al-Quran tanpa diragukan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkannya di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah. Allah mengatakan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Sesungguhnya bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih di antara satu bulan tersebut satu malam yang lebih baik dan lebih mulia daripada 1000 bulan. Malam tersebut adalah malam yang Allah sifatkan dalam ayat yang lain. Allah mengatakan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami benar-benar telah menurunkan Al-Quran ini fi lailatin mubarakah, di malam yang penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang keutamaan malam tersebut dalam satu surah.
Naam, Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami benar-benar telah menurunkan Al-Quran ini di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, apakah kalian mengetahui apa yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik dan lebih mulia daripada 1000 bulan. Naam, bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa di antara 12 bulan yang lainnya. Bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan padanya Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang padanya terdapat suatu waktu yang lebih baik dan lebih utama daripada 1000 bulan, kurang lebih 80 tahun jamaah sekalian. Maka barang siapa yang bersungguh-sungguh beramal dari awal malam Ramadan hingga akhir Ramadan, maka diharapkan dia telah mendapatkan dan berjumpa dengan malam yang mulia itu. Maka jangan sampai kita luput satu malam, karena jangan sampai yang kita alpa darinya, yang kita luput darinya adalah malam Lailatul Qadar, sehingga kita pun mendapatkan kerugian yang luar biasa, karena belum tentu Ramadan yang akan datang kita akan bertemu kembali jamaah sekalian. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan pengampunan jamaah sekalian bagi orang-orang yang beramal. Adapun orang-orang yang menjadikan hari-harinya, malamnya dengan hari ataupun malam-malam seperti biasa, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka tidak akan mendapatkan pengampunan, mereka tidak akan mendapatkan pahala. Bahkan boleh jadi sebagian dari mereka mendapatkan dosa ketika bulan Ramadan datang. Kenapa dia tidak melakukan amal ibadah pada bulan ini? Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya memberikan kabar gembira jamaah sekalian bagi siapa-siapa yang melakukan puasa di siang hari di bulan Ramadan dan melakukan qiyam Ramadan. Dalam sabdanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa saja yang melakukan puasa Ramadan, siapa saja yang melakukan puasa Ramadan imana, dengan penuh keimanan, ay yu'minu biwujubi, dia mengimani akan wajibnya, dia mengimani akan disyariatkannya, bukan hanya sekedar rutinitas tahunan yang dia lakukan, tapi dia yakin bahwa ini adalah suatu perintah dan syariat dari Allah, sehingga dia pun melakukan puasa Ramadan wahtisaba, dan mengharapkan pahalanya, balasannya dari sisi Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diberikan pengampunan pada dosa-dosanya yang telah lalu. Dan di hadis yang lain Nabi alaihi salatu wasalam memperjelas tentang hadis ini. Dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jum'ah wa ramadhanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kaba'ir." Salat 5 waktu ke salat 5 waktu berikutnya, demikian pula Jumat ke Jumat berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, demikian pula puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna, adalah merupakan penebus-penebus dosa, penggugur-penggugur dosa di antara waktu tersebut. Idza jutunibatil kaba'ir, apabila dosa-dosa yang besar dijauhi. Maka dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan syarat untuk mendapatkan pengampunan bagi yang berpuasa di siang harinya, melakukan qiyam Ramadan di malam harinya, apabila dia berupaya untuk menjauhi dosa-dosa besar. Maka jemaah sekalian, di antara upaya kita untuk menyambut bulan Ramadan ini, untuk kita beristighfar, untuk kita bertaubat, meninggalkan maksiat-maksiat yang selama ini kita geluti jemaah sekalian, kemudian kita menyesalinya dan bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya untuk bertemu dengan bulan Ramadan, memberikan taufiknya, kekuatannya kepada kita untuk melakukan amal ibadah ketika kita memasuki bulan Ramadan dalam keadaan kita sudah bertaubat dari apa-apa yang telah kita lakukan. Karena ketahuilah jemaah sekalian, pengaruh dosa pada diri kita sangatlah berbahaya, akan melemahkan kita untuk berbuat kebaikan. Orang yang melakukan maksiat dosa akan menjauh dari perkara kebaikan. Sebaiknya kebaikan, amal soleh akan mengajak orang untuk melakukan amalan kebaikan berikutnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari-hari ini hendaknya kita banyak beristighfar, banyak bertobat agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita,
sehingga Allah memberikan taufiknya untuk kita dapat beramal di bulan Ramadan yang mulia. Di antara keistimewaan dan kekhususan bulan Ramadan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira dalam hadis yang lain melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan sebagaimana datang dalam Jami' At-Tirmidzi dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan idza kana awwalu lailatin min Ramadan, apabila awal malam dari pertama bulan Ramadan, di malam pertama dari bulan Ramadan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, sufidatis syayatinu maradatul jin, syaitan dibelenggu, yaitu jadi syaitan jin yang biasa mencuri berita dari atas langit untuk mendengarkan perbincangannya para malaikat, kemudian dikirim ke muka bumi kepada para normal, para dukun. Kemudian apa yang mereka dengarkan berupa satu kebenaran, kemudian dicampur aduk dengan 100 kedustaan, sebagaimana datang dalam hadis yang sahih. Nah, di malam pertama dari bulan Ramadan ini, kata Nabi alaihi salatu wassalam, sufidatis syayatinu maradatul jin, syaitan tadi dibelenggu. Naam, wa futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka, falam yughlaq minha babun, dan tidak ada satupun pintu dari pintu surga yang ditutup. Wa ghulliqat abwabun niran, pintu-pintu neraka ditutup, falam yufta minha babun, dan tidak satupun pintu neraka yang dibuka. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi sebagian hambanya, bahwasanya dia dibebaskan dari siksaan api neraka nantinya. Wa dzalika kulla lailatin min Ramadan, dan itu terjadi, penetapan itu Allah tetapkan di setiap malamnya di bulan Ramadan. Maka bersungguh-sungguhlah dalam melakukan ibadah di bulan Ramadan jamaah sekalian, baik di siang harinya dengan melakukan puasa Ramadan, kemudian di malam harinya untuk bersungguh-sungguh melakukan salat bersama dengan imam-imam kita di masjid-masjid yang terdekat dengan kita ataupun masjid-masjid yang ditegakkan mendekati di atas sunnah, supaya kita salat benar sesuai dengan apa yang Nabi alaihi salatu wassalam lakukan. Jangan kita hanya memburu banyaknya salat tarawih tersebut sementara tidak dilakukan secara tenang, secara tuma'ninah. Bagaimana kiranya dengan orang melakukan lebih dari 20 rakaat kemudian dilakukan hanya 7 menit ataupun lebih daripada itu. Wala haula wala quwwata illa billah. Nabi alaihi salatu wasallam telah berkata kepada sebagian orang yang salatnya seperti itu, "Shalli fa innaka lam tusalli." Kamu ulangi salatmu karena engkau belum melakukan salat. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersungguh-sungguhlah kita dalam menyambut bulan Ramadan ini, dan hendaknya kita bergembira karena musim amalan saleh dilipat gandakan bagi setiap orang-orang yang beramal dari kalangan kaum muslimin dan muslimah. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allah Subhanahu wa taala juga melalui rasulnya memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang senantiasa menjaga puasanya. Dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga semakna datang dari hadisnya Sa'd bin Sa'd radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan, inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Sesungguhnya di dalam surga ada satu pintu yang namanya pintu Rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'imuna yaumal qiyamah. Pintu Rayyan itu hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang ahli dalam berpuasa. Naam yuqal, nanti mereka akan dikatakan ataupun mereka akan dipanggil, aina as-shaimun, mana dahulu orang-orang yang senantiasa menjaga puasanya. Fayaqumuna, kemudian mereka pun bangkit, fayadkhuluna, kemudian mereka masuk melalui pintu Rayyan tersebut. Fa idza dakhalu ughliqa, apabila mereka sudah masuk melalui pintu Rayyan, pintu surga yang bernama pintu Rayyan segera ditutup. Falam yadkhul ahadun ghairuhum, maka tidak diperkenankan masuk siapapun selain dari mereka yang ahli dalam berpuasa. Di antara keistimewaan bulan Ramadan jemaah sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan yang mulia ini, bulan Ramadan ini,
Allah melipat gandakan pahalanya bagi orang-orang yang pergi berumrah di bulan Ramadan. Dalam hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, juga hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi mengatakan umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Melakukan ibadah umrah di bulan Ramadan pahalanya menyamai pahala orang yang berhaji. Bahkan di hadis yang lain yang lebih indah, Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan pada seorang wanita, "Idza jaa Ramadan fa'tabiri." Wahai wanita, jika datang bulan Ramadan, hendaknya engkau berangkat berumrah. Fa inna umratan fi Ramadan ka hajjatin ma'i. Karena orang melakukan ibadah umrah di bulan Ramadan seperti orang yang berhaji bersamaku, yaitu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufiknya sehingga Allah memberikan kepada kita untuk bertemu dan dapat beramal saleh di bulan Ramadan yang akan datang yang sebentar lagi. Mungkin malam ini, bisa pula mungkin besok malam. Kita menunggu karena Nabi mengatakan sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Hendaknya kalian berpuasa karena melihat hilal Ramadan dan Idul Fitri juga karena melihat hilal bulan Syawal. Fa in gumma 'alaikum, apabila kalian dihalangi oleh goib mendung awan, tidak ada satupun yang bisa melihat hilal, fa akmilu iddata Sya'ban 30, maka wajib bagi kalian untuk menyempurnakan hitungan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari, karena kalender kita dalam Hijriah adalah 29 hari ataupun 30 hari. Tidak ada 28 dan tidak ada 31. Sehingga apabila sempurna bilangan Sya'ban menjadi 30 hari, maka otomatis keesokannya sudah satu Ramadan ataupun malam itu sudah satu Ramadan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wad-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.